wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Sriwijayanti, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2, Universitas Veteran Bangun Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait dengan seminar PPG Prajabatan. Topik yang akan dibahas yaitu berkaitan dengan desain inovasi dan paradigma guru. Baik, yang pertama, saya akan membahas berkaitan dengan pengalaman belajar bermakna. Dari beberapa mata kuliah yang saya pelajari, yaitu ada 12 mata kuliah, saya memilih 2 mata kuliah yang cukup berkesan bagi saya. Yang pertama itu ada pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Yang kedua ini yaitu berkaitan dengan praktik pengalaman lapangan yang belum lama ini saya lalui. Dari 2 mata kuliah yang saya pilih, saya akan membahas materi atau mata kuliah yang pertama dulu, yaitu berkaitan dengan pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Pada mata kuliah ini memuat 6 topik yang saya pelajari. Pertama itu berkaitan dengan teori belajar. Kedua, yaitu teori perkembangan. Ketiga, profiling peserta didik. Keempat, kerangka strategi. Kelima, assessment. Dan yang keenam itu ada lesson planning. Baik, saya akan bahas satu persatu. Yang pertama dimulai dari teori belajar. Teori belajar ini yang saya pelajari itu ada teori behaviorisme, kemudian ada teori konstruktivisme, dan teori humanis. Pada teori behaviorisme ini, yaitu peserta didik diberi suatu rangsangan untuk memperoleh suatu respon yang nantinya akan menghasilkan perubahan pada tingkah laku. Kemudian ada teori konstruktivisme ini belajar yang bersumber dari pengalaman-pengalaman yang peserta didik pelajari, seperti itu. Kemudian ada teori humanis. Teori humanis ini teori belajar yang memanusiakan manusia. Kemudian teori ini juga teori yang berpusat pada peserta didik yang memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Pentingnya untuk mempelajari teori belajar adalah untuk memperoleh interaksi 2 arah antara peserta didik dan pendidik. Jadi proses pembelajaran tidak hanya fokus pada satu arah, yaitu teacher center atau yang dilakukan guru, tetapi ada unsur kolaborasi antara peserta didik dan pendidik. Oleh karena itu penting bagi saya sebagai calon guru untuk mempelajari teori belajar tersebut. Kemudian yang kedua, saya mempelajari berkaitan dengan teori perkembangan. Jadi, sebelum kita melakukan proses mengajar, kita harus mengetahui terlebih dahulu perkembangan peserta didik, dimulai dari perkembangan kognitifnya, kemudian ada perkembangan sosial emosionalnya, kemudian karakteristiknya bagaimana, ada perkembangan psikologinya. Itu juga kita perlu mengetahui kemampuan awal yang dimiliki siswa sebelum belajar, ada pula gaya belajarnya bagaimana, kemudian motoriknya, dan motivasi peserta didik untuk mengikuti pembelajaran, seperti itu. Jadi sebelum pembelajaran ini penting untuk mengetahui perkembangan peserta didik. Nah, setelah kita mengetahui bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum mengajar, seperti perkembangan psikologi, sosial emosional, kognitif, dan sebagainya, maka langkah selanjutnya itu melakukan profiling terhadap peserta didik. Profiling ini dilakukan atau dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, kemudian pemberian angket untuk memperoleh data berkaitan dengan perkembangan peserta didik. Setelah mendapatkan data berkaitan dengan profiling peserta didik, maka langkah selanjutnya itu membuat kerangka strategi. Kerangka strategi ini yang dimaksud yaitu strategi pembelajaran yang akan digunakan. Strategi pembelajaran di kurikulum Merdeka ini ada 3. Yang pertama itu ada pembelajaran berdiferensiasi, kedua ada teaching at the right level, yang ketiga itu culturally responsive teaching. Jadi yang pertama itu berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini yaitu pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik. Salah satunya ada gaya belajarnya. Gaya belajar peserta didik tentunya bermacam-macam. Ada peserta didik dengan gaya belajar visual, ada peserta didik dengan gaya belajar auditori, ataupun kinestetik, ada pula yang reading and writing. Nah, untuk memfasilitasi ketiga gaya belajar tersebut,
Maka langkah yang digunakan yaitu menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, pembelajaran yang memberikan memerdekakan peserta didik. Selanjutnya ada kerangka strategi berkaitan dengan teaching at the right level. Teaching at the right level merupakan strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik, yaitu berkaitan dengan kognitif atau level belajar peserta didik. Jadi, teaching at the right level ini merupakan pendekatan pengajaran yang berpusat pada kesiapan belajar peserta didik dan tidak terikat pada tingkatan kelas. Akan tetapi, disesuaikan berdasarkan kemampuan peserta didik yang sama. Jadi, sebelum pembelajaran dilakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Setelah diperoleh asesmen diagnostik, maka langkah selanjutnya itu mengelompokkan peserta didik berdasarkan level atau kemampuan yang sama. Untuk proses pembelajarannya, yaitu disusun berdasarkan capaian pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, potensi, dan kebutuhan peserta didik. Kerangka selanjutnya yaitu ada culturally responsive teaching. Jadi pendekatan ini itu pendekatan yang berkaitan dengan dimensi sosial dan budaya. Jadi pembelajarannya itu menekankan pada sosial dan budaya. Selain itu, melalui strategi kerangka ini menghendaki adanya persamaan antara hak yang dimiliki oleh peserta didik untuk mendapatkan pengajaran yang sama tanpa membeda-bedakan latar belakang budaya yang dimiliki oleh peserta didik. Tujuannya adalah agar peserta didik dapat memahami budayanya sendiri, menghargai budaya orang lain, dan memunculkan kesadaran terhadap identitas yang dimilikinya. Berikutnya yaitu berkaitan dengan asesmen. Pada topik asesmen ini yaitu mengkaji berkaitan dengan pemahaman peserta didik. Jadi untuk mengukur pemahaman peserta didik maka digunakan asesmen apa saja. Seperti itu konsepnya. Nah, biasanya asesmen yang digunakan itu meliputi asesmen as learning, kemudian ada asesmen for learning, dilanjutkan dengan asesmen as learning. Jadi, jika diartikan bahwa asesmen ini itu memuat asesmen secara proses, sikap, kemudian kognitif. Terakhir, berkaitan dengan lesson planning. Lesson planning ini adalah perencanaan yang akan kita gunakan untuk proses mengajar. Jadi, setelah kita memahami berkaitan dengan karakteristik atau profiling peserta didik, teori belajar yang digunakan, kemudian strategi yang digunakan, dan asesmen yang digunakan, maka langkah selanjutnya itu membuat lesson planning atau perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran ini biasanya memuat tujuan, capaian pembelajaran, ada bahan ajar yang digunakan, media yang digunakan, kemudian LKPD yang dirancang disesuaikan dengan penilaian atau asesmen yang dibuat dan karakteristik dari peserta didik. Berikutnya adalah review pengalaman belajar yang telah saya alami, yaitu mempelajari berkaitan teori yang mendasari, seperti itu. Salah satunya ini ada contoh berkaitan dengan keragaman peserta didik. Kemudian ada strategi pembelajaran yang digunakan. Ketiga strategi ini dapat dipilih salah satu untuk dirancang atau digunakan dalam proses perancangan perangkat pembelajaran. Mengapa topik-topik pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pengajarannya atau pembelajarannya penting dipelajari? Yang pertama itu untuk mewujudkan kesejahteraan bagi semua peserta didik dan menjembatani kesenjangan dalam belajar antara peserta didik yang mahir dan peserta didik yang tidak mahir, sehingga tidak ada kesenjangan seperti itu. Jadi semua peserta didik memperoleh pembelajaran yang sama atau mendapatkan transfer ilmu yang sama. Selanjutnya itu untuk menciptakan pembelajaran yang mudah diterima dan disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Jadi maksud dari pembelajaran yang mudah diterima ini yaitu pembelajaran yang dilaksanakan itu pembelajaran yang menyenangkan. Karena pembelajaran yang menyenangkan sehingga proses transfer antara pendidik dan peserta didik akan mudah dan peserta didik mampu memahami sehingga tersimpan di dalam pikiran sehingga timbul rasa senang. Artefak yang saya gunakan dalam mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya ini yaitu saya menggunakan artefak
pada topik 3 berkaitan dengan profiling peserta didik. Nah, artefak ini dapat diakses melalui link Google Drive yang telah saya sematkan seperti itu. Dalam profiling peserta didik ini berkaitan dengan perkembangan dari peserta didik, meliputi perkembangan sosial emosional, perkembangan psikologi, perkembangan fisik, kemampuan awal yang dimiliki peserta didik, gaya belajar, karakteristik, motivasi, dan sebagainya yang berkaitan dengan peserta didik. Seperti itu. Pembelajaran bermakna yang saya peroleh dari mempelajari mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, yang pertama itu sebagai dasar seorang guru merancang pembelajaran di kelas. Jadi setelah memahami berkaitan teori belajar, teori perkembangan, ataupun profiling peserta didik, rangka strategi, assessment, dan lesson planning, dari semua ini dijadikan sebagai dasar seorang guru untuk merancang pembelajaran di kelas. Yang kedua ini, arsip dalam membuat profiling peserta didik. Kedua, berkaitan dengan arsip dalam membuat profiling peserta didik. Hal ini sangat bermakna karena melalui mata kuliah pemahaman, saya dapat membuat profiling berkaitan dengan peserta didik atau hal-hal atau potensi kebutuhan yang dimiliki peserta didik. Dari profiling ini dapat dijadikan sebagai arsip dan dapat digunakan untuk proses yang berkelanjutan. Misalkan melakukan profiling sebelum masuk sekolah di semester 2 pada siswa kelas 1, maka nanti ketika siswa kelas 1 masuk ke kelas 2, data profiling ini sangat berguna untuk wali kelas 2, seperti itu. Yang ketiga itu menentukan kerangka strategi pembelajaran. Hal ini sangat penting atau sangat bermakna karena dalam menentukan kerangka strategi pembelajaran ini harus didasarkan pada profiling peserta didik. 4, yaitu sebagai bentuk implementasi pembelajaran yang memusatkan pada peserta didik. Setelah memahami berkaitan teori yang telah dipelajari sebelumnya berkaitan dengan kerangka strategi, maka langkah selanjutnya itu mengimplementasikan kerangka strategi tersebut dalam proses pembelajaran. Dan proses pembelajarannya ini memusatkan pada peserta didik. Terakhir itu memfasilitasi peserta didik dalam belajar. Selanjutnya yaitu saya akan mereview mata kuliah yang kedua atau mata kuliah yang bermakna kedua, yaitu praktik pengalaman lapangan. Dalam mata kuliah ini memuat 7 topik yang harus diselesaikan atau topik yang harus dipelajari berkaitan dengan orientasi PPL, kemudian observasi PPL, dilanjutkan dengan melaksanakan praktik pembelajaran terbimbing, kemudian melaksanakan praktik pembelajaran mandiri, dilanjutkan dengan melaksanakan kegiatan non-mengajar, dilanjutkan pula perbaikan terhadap pembelajaran yang berkelanjutan, dan diskusi refleksi akhir pembelajaran. Pada setiap topik ini memuat unsur-unsur yang penting. Yang pertama itu berkaitan dengan orientasi PPL. Orientasi PPL ini berkaitan dengan proses perizinan, kurang lebihnya seperti itu. Dilanjutkan dengan observasi PPL 2. Nah, observasi PPL 2 ini berkaitan dengan profiling peserta didik yang sebelumnya dijelaskan pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Setelah memperoleh data observasi tersebut, maka dilanjutkan dengan praktik pembelajaran terbimbing. Praktik pembelajaran mandiri dilaksanakan selama 5 siklus. Jadi ada 5 siklus pembelajaran yang dilakukan sendiri, seperti itu. Di sisi lain, saya juga melakukan kegiatan non-mengajar. Sebelumnya, dalam praktik mandiri yang telah dilakukan selama 5 siklus itu secara mandiri, akan ada proses refleksi atau perbaikan terhadap pembelajaran. Berikut review pengalaman belajar yang saya alami atau yang telah saya lakukan. Seperti yang tadi dijelaskan, ada orientasi, kemudian observasi berkaitan dengan lingkungan belajar, manajemen sekolah, dan peserta didik. Setelah melakukan observasi, maka dilakukan praktik terbimbing, dilanjutkan dengan praktik mandiri, kemudian dilanjutkan ada kegiatan non-mengajar. Jadi selain praktik di kelas, ada kegiatan non-mengajar yang berkaitan dengan membantu manajemen sekolah, kurang lebihnya seperti itu, dan dilanjutkan dengan refleksi serta tindak lanjut terkait apa yang telah saya lakukan selama PPL.
Mengapa topik PPL ini sangat penting untuk dipelajari? Yang pertama ini, agar memiliki pengalaman faktual dalam proses pembelajaran dan dijadikan sebagai dasar pengembangan diri sebagai tenaga profesional. Jadi memang benar, setelah mempelajari topik-topik tersebut, kemudian diimplementasikan dalam sekolah PPL, benar saya memperoleh pengalaman faktual berkaitan dengan profiling peserta didik yang ada di sekolah, manajemen yang ada di sekolah. Saya mengetahui berkaitan dengan hal-hal tersebut yang nantinya dapat dijadikan sebagai pengembangan dasar saya sebagai tenaga pendidik. Selain pengalaman tersebut, praktik mandiri 5 kali dan terbimbing 1 kali. Melalui kegiatan praktik tersebut, saya memahami terkait dengan kekurangan yang saya miliki, sehingga kekurangan-kekurangan yang saya miliki ini dapat dijadikan sebagai motivasi untuk memperbaiki diri, agar ketika melaksanakan proses pembelajaran selanjutnya lebih baik dari yang sebelumnya. Adapun artefak pendukung yang saya lampirkan yaitu topik 4 berkaitan dengan praktik siklus mandiri. Di sini ada link Google Drive yang nantinya dapat diakses untuk melihat artefak-artefak pada topik 4. Nah, artefak pada topik 4 ini yaitu meliputi ada modul ajar, kemudian perangkat pembelajaran seperti bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan assessment. Pembelajaran bermakna yang saya peroleh dari mata kuliah praktik pengalaman lapangan 2 yaitu saya memahami fakta mengajar di sekolah. Jadi fakta yang saya peroleh yaitu bahwa mengajar di sekolah itu sangat tidak mudah. Butuh keterampilan, kemudian komunikasi, kemudian keterampilan yang cekatan. Seperti itu. Sehingga melalui praktik mandiri yang telah saya lakukan ini dapat dijadikan sebagai bekal untuk pengembangan diri agar menjadi agar keterampilan yang saya miliki dapat meningkat. Kedua ini berkaitan dengan kegiatan non-mengajar. Kegiatan non-mengajar ini memberikan pengalaman terkait manajemen sekolah. Berikutnya yaitu ada PTK yang disusun bersamaan dengan bentuk melakukan perbaikan pada pembelajaran selanjutnya. Jadi selain melakukan praktik mengajar, kemudian kegiatan non-mengajar, dilakukan juga penelitian tindakan kelas di sekolah. Jadi melalui penelitian tindakan kelas ini yang disusun bersamaan dapat dijadikan sebagai bentuk perbaikan pada proses pembelajaran berikutnya. Poin berikutnya yaitu paradigma guru. Paradigma yaitu berkaitan dengan pandangan guru dalam proses pembelajaran. Di sini saya menyantumkan 2 perbandingan. Yang pertama itu dulu sebelum mengikuti PPG, pandangan saya itu menyatakan bahwa guru itu mengajar dengan cara yang sama pada semua peserta didik. Jadi, melalui pengalaman yang saya lalui, saat itu guru masih mengajar dengan cara yang sama ke semua peserta didik. Jadi, antara peserta didik yang mahir dan peserta didik yang tidak mahir, cara mengajarnya itu sama, proses pemberian treatmentnya itu sama, padahal yang seharusnya itu proses pemberian treatmentnya itu berbeda antara peserta didik yang mahir dan peserta didik yang kurang mahir. Kemudian, belum berpusat pada peserta didik. Guru banyak menekankan pada ceramah, kemudian tidak melibatkan peserta didik, kemudian sering bertanya seperti itu, bukan melainkan peserta didik yang menanya. Seperti itu, sehingga kolaborasi interaksi antara guru dan peserta didik itu terdapat kesenjangan atau gap di antara keduanya. Yang keempat ini yaitu berkaitan dengan guru dapat membuat pandai seluruh peserta didik. Jadi orientasi pembelajaran yang dilaksanakan guru itu capaiannya adalah peserta didik mampu pintar dalam atau secara kognitif saja. Keempat paradigma ini juga saya pernah terapkan atau pernah melakukan hal tersebut ketika saya melakukan praktik sebelumnya atau mengajar sebelumnya, karena memang keilmuan yang dimiliki atau keterampilan yang dimiliki ini masih terbatas. Nah, oleh karena itu, yang selanjutnya setelah mengikuti PPG ini, yang pertama ini berkaitan dengan inspiratif.
inspiratif ini artinya bahwa guru dapat memberikan contoh kepada peserta didik dan mengembangkan jiwa-jiwa nasionalisme. Jadi setelah mengikuti PPG ini, peran guru itu sebagai contoh yang nantinya akan ditiru, digugu oleh peserta didik. Sehingga ketika proses pembelajaran ini, guru harus menunjukkan atau menampilkan kepribadian yang baik, yang luas di dalam kelas. Selain menjadi contoh, guru juga harus memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Nah, jiwa nasionalisme ini diterapkan dalam pembelajaran yang bertujuan untuk membangkitkan nasionalisme dan patriotisme peserta didik sehingga menumbuhkan karakter-karakter yang baik dalam diri peserta didik. Kedua, ada dinamis dan adaptif. Dinamis diartikan sebagai berubah. Jadi, dalam proses pembelajaran, seperti yang kita ketahui bahwa peserta didik itu akan mengalami perubahan, baik itu tingkah laku, kemudian dalam psikomotoriknya, kognitifnya, sosial emosionalnya, dan sebagainya. Sehingga dalam proses pembelajaran ini, guru harus membentuk atau menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan ini yaitu pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik atau mudah diterima oleh peserta didik. Dapat dilakukan dengan apa? Salah satunya bisa menerapkan permainan dalam proses pembelajaran, kemudian melaksanakan ice breaking di tengah-tengah pembelajaran karena sebelumnya peserta didik terlalu fokus untuk mengerjakan LKPD ataupun proyek yang lainnya. Nah, untuk mencairkan suasana terkait hal tersebut, maka dilakukan ice breaking untuk membangkitkan motivasi peserta didik. Selain dinamis, guru juga harus adaptif. Adaptif yaitu mampu beradaptasi baik di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, seperti itu. Kemudian guru juga harus mampu beradaptasi dengan pembelajaran yang ada. Seperti halnya sekarang, yaitu menggunakan kurikulum merdeka. Jadi guru harus mampu mengadaptasi pembelajaran yang disesuaikan dengan kurikulum merdeka yang memerdekakan peserta didik. Proses memerdekakan peserta didik disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik dari peserta didik. Yang ketiga itu update. Guru yang sekarang ini harus update keilmuannya. Terakhir, yaitu berkompeten atau cakap. Jadi, seorang guru ini harus memiliki kompetensi yang dimiliki, yaitu kompetensi pedagogik, berkaitan dengan kompetensi dalam mengajar, kemudian kepribadian, jadi harus menunjukkan kewibawaan dalam proses mengajar, sikap, kepribadian, seperti itu. Kemudian ada kompetensi sosial, jadi guru itu harus atau mampu bersosialisasi tidak hanya dengan peserta didik, melainkan dengan guru-guru yang lain dan masyarakat. Yang terakhir itu kompetensi profesional. Jadi selain guru dapat mengajar, mempunyai kepribadian yang baik, mampu bersosialisasi, guru juga harus profesional. Profesional ini dapat diimplementasikan dalam membuat karya, salah satunya jurnal penelitian, membuat buku, ataupun karya yang lainnya. Berdasarkan mata kuliah yang saya pilih sebelumnya, berkaitan dengan pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, dan juga praktik pengalaman lapangan, langkah selanjutnya yaitu membuat desain inovasi dalam pembelajaran. Dalam membuat desain inovasi pembelajaran ini, dilatar belakangi yang pertama ini, pembelajaran abad 21 menuntut peserta didik memiliki kecakapan dalam literasi dan numerasi. Seperti yang kita ketahui bahwa di era sekarang ini, literasi dan numerasi ini sangat penting dan harus dikuasai oleh peserta didik. Kecakapan dua bidang ini sangat berpengaruh terhadap kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Selanjutnya, yaitu literasi anak didik rendah akibat keterlambatan dalam membaca. Jadi, saya mengamati berdasarkan PPL yang telah saya jalankan kemarin, diperoleh data bahwa jadi bukan berarti mereka tidak bisa membaca, bukan seperti itu, tapi mereka bisa membaca, namun kecepatan dalam membacanya itu dapat dikatakan sedikit lambat. Hal ini tentunya berdampak pada pemahaman atau kognitif peserta didik. Yang selanjutnya itu, buku yang disajikan membuat banyak tulisan sehingga menimbulkan penolakan untuk membaca. Jadi, sebagian besar buku-buku yang diberikan itu ada buku paket, buku LKS, dan pada buku LKS ini sebagian besar adalah buku yang berisi teks. Jadi gambar yang ditampilkan itu sedikit, sehingga ketika siswa membuka, siswa sudah merasa tidak termotivasi untuk membaca halaman selanjutnya karena halaman pertama saja sudah penuh dengan teks. Jadi
Melalui desain inovasi yang saya buat, harapannya adalah literasi peserta didik dapat terpenuhi. Dalam artian, peserta didik mampu atau mulai bertahap membaca dengan kecepatan yang lebih cepat dan mampu memahami informasi yang ada dalam buku, kemudian dapat timbul motivasi untuk membaca, dapat menumbuhkan terhadap pemahaman informasi yang dibaca peserta didik. Dalam artian, jika peserta didik sudah timbul motivasi, maka pemahaman terhadap informasi yang dibaca peserta didik dapat berkembang. Berdasarkan tujuan dan latar belakang yang telah saya sampaikan sebelumnya, maka bentuk desain inovasi yang saya buat yaitu bernama Kuber Budaya. Jadi Kuber Budaya ini yaitu e-book bercerita yang judulnya itu Bersama Wira dan Sekar Menggapai Utama Destinasi ke Akar Kebudayaan Indonesia untuk meningkatkan literasi baca peserta didik. Pada Kuber Budaya ini memuat story berkaitan dengan kebudayaan yang ada di Indonesia atau keanekaragaman yang ada di Indonesia. Selain itu, dalam Kuber Budaya ini, buku yang ditampilkan itu buku yang berbentuk e-book, kemudian menekankan atau berorientasi pada gambar, sehingga tulisan yang ditampilkan itu cukup sedikit. Selain itu, pada Kuber Budaya ini juga memuat QR code atau kode QR yang nantinya dapat diakses. Setelah mengakses QR itu akan menuju pada link YouTube yang memperjelas berkaitan dengan fakta pada cerita tersebut. Di sini ada kode QR. Nah, kode QR ini dapat diakses. Nanti melalui kode QR ini, peserta didik dapat melihat bentuk dari Kuber Budaya. Inilah kode QR-nya. Saya tampilkan dalam slide ini. Selanjutnya yaitu tampilan preview dari Kuber Budaya. Seperti inilah tampilan preview dari Kuber Budaya. Jadi tulisan yang termuat dalam Kuber Budaya ini tidak terlalu banyak, hanya 1 kalimat 2 kalimat dalam setiap tampilan bukunya. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan motivasi peserta didik untuk membuka atau membaca cerita selanjutnya. Seperti itu. Inilah tampilannya, ada judulnya Menggapai Utama Destinasi ke Akar Kebudayaan Indonesia. Keuntungan diterapkannya atau adanya Kuber Budaya ini, yang pertama itu bagi peserta didik, yang pertama dapat dibaca di mana saja dan kapan saja. Karena Kuber Budaya ini berbentuk e-book, jadi peserta didik dapat membaca di mana saja dan kapan saja. Kemudian e-book ini juga dapat di print out secara cetak. Jadi tidak hanya e-book berbentuk digital, tapi kalau misalkan mau mencetak, dapat dicetak. Kemudian yang kedua itu menumbuhkan daya tarik dan motivasi dalam diri peserta didik. Karena dalam setiap cerita ini merupakan cerita pendek dan juga dalam setiap tampilan Kuber Budaya ini tidak menekankan pada teks, seperti itu, jadi teks yang ditampilkan itu sedikit dan menonjolkan gambar, maka akan menumbuhkan motivasi peserta didik ingin membaca atau melihat buku halaman selanjutnya. Kemudian, dapat mengakses video melalui kode QR. Jadi, apabila pemahaman peserta didik atau rasa ingin tahu peserta didik lebih tinggi seperti itu, ingin mencari tahu detailnya seperti apa, faktanya seperti apa, maka peserta didik dapat mengakses kode QR tersebut. Selanjutnya ada pemahaman bermakna melalui kuis TTS dan mencari kata. Adanya kuis TTS dan mencari kata di akhir buku ini dapat memberikan pemahaman yang bermakna bagi peserta didik, yaitu peserta didik mampu menangkap informasi yang telah dia peroleh dari proses membaca Kuber Budaya ini. Selanjutnya, selain manfaat keuntungan bagi peserta didik, ada pula keuntungan bagi guru. Yang pertama ini dapat diterapkan sebagai bahan ajar dan media pembelajaran di bidang bahasa, sosial, dan budaya. Jadi, Kuber Budaya ini dapat digunakan sebagai bahan ajar. Bahan ajar seperti itu dan media pembelajaran. Karena di dalamnya itu memuat barcode yang berisikan video. Jadi dapat diputar dan dijadikan sebagai media pembelajaran. Yang kedua ini dapat digunakan dalam pembiasaan proses membaca. Jadi, sebelum dilaksanakannya pembelajaran, peserta didik dapat
melakukan pembiasaan atau guru dapat melakukan pembiasaan dengan peserta didik membaca Kuber Budaya. Yang terakhir, dapat dijadikan sebagai kuis dalam pembelajaran. Jadi karena Kuber Budaya ini memuat TTS dan mencari kata, maka Kuber Budaya ini dapat dijadikan sebagai bahan kuis dalam pembelajaran. Selanjutnya, berkaitan dengan rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut berkaitan dengan Kuber Budaya yang dibuat, yaitu Kuber Budaya ini dapat diterapkan dalam proses pembelajaran. Kedua, dapat membuat dengan tema cerita berdasarkan atau disesuaikan dengan minat dan karakter peserta didik. Jadi Kuber Budaya ini tidak terbatas hanya pada unsur kebudayaan saja, tapi dapat mengeksplor dengan tema-tema yang lain. Kemudian, perlu dilakukan validasi ahli terhadap kebahasaan, pemilihan gambar, dan layout yang digunakan. Sebelumnya, pembuatan Kuber Budaya ini belum saya lakukan validasi terhadap ahli berkaitan dengan kebahasaan, pemilihan gambar, dan layout yang digunakan. Oleh karena itu, rencana tindak lanjut yang digunakan itu perlu adanya validasi ahli agar Kuber Budaya yang dibuat ini mencapai tahap penyempurnaan atau sempurna, karena unsur bahasanya dan pemilihan gambarnya disesuaikan dengan peserta didik atau peserta didik usia sekolah dasar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.